السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita yang beberapa saat di majlisul ilm merupakan atau sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang ia cintai di dunia, juga di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dia cintai, yaitu di dalam surganya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan fitnah yang terjadi di akhir zaman. Fitnah ini sangat dahsyat. Fitnah ini dapat merusak hati seseorang, merusak agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya adalah segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kata Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya fitnah ini. Nabi mengatakan kaqita'il lailil mudlim, seperti bagian malam yang gelap. Jika kita berjalan di tempat yang gelap, tembok kita tabrak, pohon kita tabrak, tiang kita tabrak, bahkan mungkin jika ada anak kita yang tidur, kita akan injek lehernya.
Demikian juga ketika kita berada di tempat yang gelap, ingin mengambil sesuatu, dia meraba-raba. Bisa jadi yang dia pegang itu adalah pisau sehingga melukai tangannya, atau bisa jadi yang dipegang itu adalah jarum. Demikian juga jika dia ingin minum atau ingin makan sesuatu di tempat yang gelap, bisa jadi yang dia minum racun, dia kira itu adalah air biasa. Demikian Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita fitnah yang akan terjadi, kaqita'il lailil mudlim. Saking dahsyatnya fitnah ini, Nabi SAW mengatakan, di malam hari seseorang beriman, namun di siang hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di siang hari dia beriman, di malam hari dia telah menjadi kafir. Begitu cepat dia merubah agamanya, begitu cepat dia berpindah dari iman menjadi kekufuran. Kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena sedikit kepentingan dari dunia. Jadi ini semuanya adalah peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita akan bahayanya fitnah-fitnah yang kita akan hadapi. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, salah satu cara agar kita bisa selamat dari fitnah ini, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa ini adalah fitnah, agar kita mengetahui bagaimana kita bisa selamat dari fitnah itu. Dan tentunya kita tidak akan mengetahui ini fitnah atau tidak, dan jika itu adalah fitnah bagaimana jalan keluarnya, itu tidak mungkin kita akan mengetahuinya kecuali jika kita menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kajian kita pada malam ini masih tentang ma ja'at bihi sunnah min at-tahdhir min mukhalafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mengingatkan kita tentang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang sebelumnya, di hadis yang kedua, kita telah menyampaikan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan sekarang kita memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga hampir senada atau senada dengan hadis yang kedua, meskipun dengan kalimat-kalimat yang berbeda, namun maknanya sama. Hadis yang ketiga ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Bainama ana na'imun fa idza zumratun hatta idza 'araftuhum kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halum faqultu ayn قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم قلت هلم قلت أين فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى
fala ura yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Ini hadis yang luar biasa mengerikan. Hadis ini menceritakan tentang keadaan kita nanti, keadaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengabaikan atau melepaskan, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama ana naimun." Di riwayat yang lain dikatakan, "Bainama ana qaimun." Naimun artinya tidur, qaimun artinya berdiri. Jadi artinya suatu hari pada saat aku tidur, berarti kejadian ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dalam mimpinya. Dan mimpi para nabi itu adalah apa? Hak. Benar mimpinya para nabi, tidak mungkin dia salah. Yang kedua mengatakan bainama ana qaimun. Qaimun artinya berdiri. Ya, jadi ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan naimun, yang artinya apa tadi? Tidur. Berarti yang akan diceritakan ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam mimpinya. Riwayat yang kedua mengatakan qaimun, artinya berdiri. Dan para ulama menguatkan yang kedua, yaitu qaimun. Bainama ana qaimun, pada saat aku berdiri. Berdiri di mana? Berdiri di telaganya. Di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan, ma'uhu abyadu min al-laban, ashaddu bayadan min al-laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Man syariba minhu la yadma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak pernah akan merasa kehausan sama sekali. Semoga kita semua dapat meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di telaga itu sudah disiapkan gelas-gelas. Berapa jumlahnya gelas-gelas ini? Kizanuhu bi'adadi nujumis sama. Gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit tidak ada orang mengetahui jumlahnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gelas-gelas yang disediakan, yang tersedia di telaga itu jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fid din, a'azzakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku syafaah pada hari kiamat." Nabi mengatakan, "Ana fa'il." Ya, aku akan berikan engkau syafaah. Lalu ditanya dia, "Ya Rasulullah, fa aina ajiduk?" Nanti di hari kiamat itu kan orang banyak. Bukan satu, dua orang, bukan sejuta, bukan 2 juta, bukan 1 miliar, 2 miliar. Tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Carilah aku di al-mizan, timbangan." Lalu di mana ya Rasulullah kalau aku enggak ketemu dengan engkau di mizan? Carilah aku di sirat. Ya Rasulullah, kalau kita tidak ketemu di sirat, kemana aku akan mencarimu?
Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah aku di al-haud, di telagaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni la ukhti'u ihda thalath. Kalau engkau cari aku, pasti engkau akan temukan aku di salah satu dari yang tiga ini. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naimun aw qaimun, pada saat aku sedang berdiri di telaga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di telaga itu untuk menuangkan air kepada umatnya. Fa idza zumratun, tiba-tiba datang rombongan. Tentunya yang datang ini rombongan dari umatnya, karena setiap nabi mempunyai telaga. Musa alaihissalam ada dia punya telaga, Isa, Ibrahim dan nabi-nabi yang lain mempunyai telaga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telagaku yang paling banyak didatangi. Kenapa? Karena umatnya paling banyak. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah umat yang paling banyak. Nabi mengatakan, fa idza zumratun, tiba-tiba datang rombongan. Hatta idza araftuhum, begitu rombongan ini datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan rombongan ini sampai ia mengenal, mengetahui, meyakini bahwa rombongan ini adalah umatnya. Dari mana dia mengetahuinya? Dari bekas-bekas wudu, dari sisa-sisa wudu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Terus apa? Min atharil wudu. Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku akan datang kelak pada hari kiamat dalam keadaan ghurra. Ghurra itu adalah bayadun fil wajh, putih di muka. Ya, muhajjalin, muhajjal artinya ada putih di kedua tangannya dan di kedua kakinya. Kata Nabi, min atharil wudu, karena dia bekas-bekas wudu. Subhanallah. Jadi bersinar, wajahnya akan bersinar, kedua tangannya akan bersinar, kedua kakinya akan bersinar. Tentunya ikhwani fi din azakumullah, agar kita bisa mendapatkan sinar seperti ini, caranya adalah pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, hatta idza araftuhum, sehingga aku mengenali mereka, sampai aku mengenali mereka. Ya, Nabi meneliti, siapa ini? Jangan-jangan ada umat yang lain yang kesasar kemari. Diteliti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai semua dikenal oleh Rasulullah. Oh, ini adalah umatku ini. Ya. Oleh karena itu ikhwani fi din azakumullah, perbanyaklah wudu. Perbanyak wudu artinya perbanyak salat. Ya. Kemudian jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rombongan ini datang dan dikenal, ya, Nabi akan mempersilahkan mereka untuk minum di telaganya. Akan tetapi apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja rajulun baini wa bainahum. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul antara aku dan mereka. Di tengah-tengahnya orang ini muncul, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu. Lalu apa yang terjadi di sini? Faqala halum. Orang yang muncul ini adalah malaikat
yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring mereka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ketika murid-murid kita datang, digiring mereka oleh ustadznya masing-masing. Silahkan yang ke sanawiyah pergi ke sana sebelah kanan, yang kelas 2 naik ke lantai 2, kelas 3 silahkan duduk di dekat lapangan dulu. Digiring seperti itu. Kita juga akan digiring seperti itu, ya. Nah, orang yang muncul di tengah-tengah ini, dia mengatakan, halum, mari, ayo, jalan. Yang disuruh jalan itu siapa? Rombongan ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ain, mau dikirim kemana mereka ini? Mau dibawa kemana mereka ini? Orang itu mengatakan, ilan nari wallahi, ke neraka demi Allah. Nasallallahu salam al-afiyah. Ini umat Muhammad, bukan siapa-siapa, bukan orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas. Ini di umat Muhammad. Saya, antum dan yang lain-lain, kita semua umat Muhammad. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekarang kita lihat ayo lihat. Qala ilan nari wallahi, ke neraka demi Allah. Lalu Rasulullah SAW heran, ya, ada umatnya yang digiring ke neraka. Nabi SAW mengatakan, wa ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka ini? Kenapa mereka digiring ke neraka? Apa kesalahan mereka? Apa yang mereka telah perbuat? Ya. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, apa jawabannya? Kenapa mereka digiring ke neraka? Dijawab oleh orang itu. Orang yang mana ini? Malaikat yang akan menggiring mereka, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring mereka. Paham antum Abu Hur? Masya Allah, jangan ngantuk. Oh, kita ngaji ini kok ngantuk antum? Ya, kalau bisa jangan antum sandaran supaya antum enggak ngantuk ini. Masa mata saya salah? Enggak mungkin dia salah mata saya. Masa nyimak sambil tidur? Salah simak nanti antum ini. Bukan simak samak jadinya nanti. Jadi Nabi SAW bertanya kepada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menggiring mereka, wa ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka? Apa kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka digiring ke neraka? Apa yang mereka berbuat? Lalu orang itu mengatakan, innahum murtaddu ba'dak ala adbarihimul qahqara. Wahai Muhammad, mereka itu irtaddu, mereka murtad. Di sini murtad bukan artinya dia kafir. Kalau dia kafir langsung ke neraka. Murtad artinya irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Mereka mundur setelah engkau mati ya Muhammad. Maksudnya adalah mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau mati ya Muhammad. Sekarang betapa banyaknya ajarannya Rasulullah SAW yang sudah kita rubah. Akidahnya, contohnya ayo ikhwah. Contoh yang kecil, akidah saja. Rasulullah SAW sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ya, orang apabila dia akan meninggal dunia, yang dia ucapkan itu hanyalah hal-hal yang penting. Yang paling penting yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum ia meninggal dunia? Nabi mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka tempat-tempat beribadah. Ya. Ini larangan dari Rasulullah SAW
kepada kita. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang membangun tempat ibadah di areal kuburan atau menguburkan orang di dalam masjid, di tempat beribadah. Ini larangan. Larangan ini dilanggar apa enggak? Dilanggar. Ya. Jadi wajar mereka tidak diberikan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat salat ini. Itu adalah akidah. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ibadah. Lihat salat ini. Kan pernah kita menyampaikan Anas bin Malik suatu hari dia menangis. Ketika ditanya oleh istrinya, "Wahai Anas, mengapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Aku tidak tahu sesuatu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka lakukan kecuali salat ini. Wa hadhihi salatu qad ghayyirat." Dan salat ini pun mereka sudah rubah. Ini kapan? 1400 tahun yang lalu. Anas mengatakan, "Aku tidak tahu sesuatu yang ada di zaman Rasulullah SAW ini di orang-orang yang ada di zamannya, kecuali salat ini saja yang aku tahu." Ya, salat ini pun sudah berubah. Ini di zamannya Anas bin Malik. Lalu seandainya Anas bin Malik dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihat salatnya kaum muslimin, apa kira-kira yang dia akan katakan? Hah? Ini pertanyaan. Jangan dijawab. Masih mendingan kalau itu. Mungkin dia akan mengatakan, ini umat Muhammad atau siapa ini? Ya. La ilaha illallah. Contoh yang sederhana sekali tentang salat ini ya ikhwan. Coba antum masuk kebanyakan masjid-masjid. Ya. Banyak kita temukan safnya tidak rapi. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak takbir, tidak mengatakan Allahu Akbar sebelum dia melihat saf ini rapi. Ya. Nabi dengan ucapan yang berbeda-beda. Nabi mengatakan istawu, istaqimu, i'tadilu, taqarabu, suddul khalal, ya, hadu bil manakib wal aq'ub, ratakan bahu dan tumitnya. Kemudian wala tadharu furujatil lisyaitan. Ini semua ucapan-ucapan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai perintah untuk kita merapikan saf. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberinya mukjizah yang luar biasa. Ya, apa mukjizahnya itu? Mukjizahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat mereka yang ada di belakangnya, rapi atau tidak safnya. Coba bayangkan. Sampai dia diberikan oleh Allah mukjizah yang khusus. Ya, supaya dia bisa melihat orang-orang yang di belakangnya. Namun, jika kita melihat kebanyakan masjid kaum muslimin, safnya tidak rapi. Ya, safnya masih jarang. Ya, padahal ikhwani fiddin azakumullah, salah satu sebab kita tidak khusyuk di dalam salat adalah karena saf kita yang renggang. Tadi Nabi mengatakan wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kalian memberikan celah-celah bagi syaitan. Itu berarti apabila ada celah, ada yang renggang sedikit, syaitan akan berdiri di sana. Kemudian syaitan akan mengatakan, ingat apa yang dipesan oleh istrimu. Istrimu minta dibelikan martabak, anakmu minta dibelikan teh botol, ya, dan seterusnya. Akhirnya dia tidak tahu ini salat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. La ilaha illallah. Ya. Jadi ini mundur. Kita mundur. Kita tidak berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata para ulama menjelaskan, innahum irtaddu an dinihim ba'dak.
waraja'u ilal khalf, mereka telah mundur dari agamamu, mereka tidak lagi berpegang dengan agamamu. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Tamassaku biha, pegang sunnah ini. Cukup dengan memegangnya? Tidak cukup. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'addu 'alaiha, gigit sunnah itu. Karena kalau dia pegang saja dia akan lepas. Lihat bagaimana sulitnya berpegang ini. Ini gambaran tentang sulitnya kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha, dan gigit. Tidak cukup hanya menggigit, bin nawajiz, dengan gigi geraham yang di belakang ini, supaya jangan lepas. Ya, namun pesannya atau wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedikit sekali di antara kaum muslimin, di antara umatnya ini yang berpegang, yang memegangnya. Ya, sehingga terjadi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan terjadi. Ya, Nabi melarang kita minta di kuburan. Terjadi banyak orang yang minta di kuburan. Ya, salatnya yang paling diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menghembuskan nafasnya, Nabi mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab kalian. Ya, salat diabaikan. Tidak ada yang perhatikan salatnya. Salat sekedar menunaikan kewajiban. Dia tidak merasakan kalau salat itu adalah suatu kebutuhan. Wa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab kalian. Lihat ayo ikhwah bagaimana wanita-wanita muslimah sekarang keluar. Ya, Masya Allah, lipstiknya luar biasa. Kemudian bedaknya, kemudian celaknya, dan yang lain-lainnya. Padahal seorang wanita muslimah, perhiasannya, keindahan tubuhnya, semua itu hanyalah untuk suaminya. Tidak boleh untuk orang lain. Dilanggar semua ini. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian lihat ikhwani fi din, a'azzakumullah, akhlak kaum muslimin bagaimana? Jauh dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gaya hidup kita sangat berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, akan ada di umatku orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Dari umat Muhammad, ya, yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuk suatu kaum di dalam Al-Qur'an, ya, Ashabus Sabt dikutuk Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Kaumnya siapa itu? Bani Israel. Di umat Muhammad juga ada dikutuk kera dan babi. Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala yashhaduna an la ilaha illallah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka tidak bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Nabi mengatakan, iya, mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Mereka juga puasa, mereka salat, mereka juga puasa. Lalu sahabat itu heran dia. Wa ma sya'nuhum? Kenapa mereka itu dikutuk menjadi kera dan babi? Lihat ayo ikhwah, dikutuk menjadi kera karena kera itu suka meniru. Babi tidak punya malu. Ya, jadi mereka ini suka niru dan tidak punya rasa malu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka ini seperti itu? Mereka itu suka main-main musik. Makan dan minum disertai dengan alat-alat musik. Kalau bisa kita gambarkan mungkin seperti di kafe-kafe yang ada sekarang ini. Mereka minum, mereka makan, ya, mungkin tidak berselera mereka makan kalau tidak ada musik-musik yang dimainkan untuk mereka. Subhanallah, padahal musik itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi tidak enak dia makan kalau tidak disertai dengan maksiat itu. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian
Faqala halum, mari. Qultu ila ain, mau dibawa kemana mereka ini? Qala ila an-nari wallahi, ke neraka demi Allah. Qultu wa ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka? Apa kesalahan mereka sehingga mereka digiring ke neraka? Maka dijawablah dia, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Mereka irtaddu, murtad di sini bukan artinya kufur, tapi mereka tidak lagi berpegang dengan sunnahmu, tidak lagi berpegang dengan ajaranmu. Mereka telah merubah ajaranmu, ya, yang tauhid menjadi kesyirikan, yang sunnah menjadi apa? Menjadi bid'ah. Ya. Dan ini merupakan ancaman yang sangat-sangat besar bagi orang-orang yang menggantikan sunnahnya Rasulullah SAW dengan bid'ah-bid'ah atau cara-cara yang lainnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dan ini rombongan ini bukan satu rombongan, ternyata banyak rombongan-rombongan ini. Berarti pelanggaran-pelanggaran ini akan terjadi. Setelah itu, thumma idza zumratun, tiba-tiba ada rombongan yang lain. La ilaha illallah. Hatta idza araftuhum, sehingga apabila aku telah mengenali mereka. Tadi kita katakan mereka ini dikenal dengan apa? Bekas-bekas air wudu itu. Ya, ghurran muhajjalin. Ghurran artinya bersinar di wajahnya, atau muhajjalin bersinar di kedua tangannya dan kedua kakinya. Hatta idza araftuhum, sehingga apabila aku mengenali mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum, tiba-tiba muncul seseorang di antara aku dan mereka. Di tengah-tengah dia muncul orang ini. Ya. Faqala halum, orang ini mengatakan, kemari, ayo. Bahasa kita. Qultu ain, kemana mau dibawa orang-orang ini? Qala ilan nari wallahi, ke neraka demi Allah. La ilaha illallah. Ya, ini umat Muhammad. Ikhwani fiddin azakumullah, jangan kita gara-gara kita rajin ngaji kita merasa tenang. Ya, ingat bahwa qulubu bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah. Sebagaimana kita katakan di awal hadis itu, di malam hari dia beriman, di siang hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di siang hari dia kafir, di malam hari dia sudah di siang hari dia beriman, di malam hari dia menjadi kafir. Ya. Jadi jangan kita merasa tenang walaupun kita rajin ngaji, karena hati kita bisa saja dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kita istiqamah, tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang banyak dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Nabi minta seperti itu. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya semua sudah terhapus dan dijamin dia masuk surga, namun dia tetap meminta seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita seharusnya lebih banyak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara doa-doanya Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita yang malas-malas meminta, memohon kepada Allah, apakah kita lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi malas berdoa ini juga merupakan fitnah. Ya. Kemudian qultu wa ma sya'nuhum, ada apa dengan mereka ini sehingga mereka digiring ke neraka? Qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara.
Orang itu mengatakan sesungguhnya mereka murtad, ya, dan mereka mundur ke belakang setelah engkau meninggal dunia. Ingat, di sini bukan artinya dia kufur, tapi dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ayo ikhwah, mana lebih banyak yang berpegang dengan sunnahnya atau meninggalkan sunnahnya itu? Dia meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian ini seperti sehelai rambut yang putih di tengah tubuhnya ats-thawr al-aswad, di tubuhnya kerbau yang hitam, sehelai rambut. Ya, la ilaha illallah. Kam baqi min al-waqt? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya rasa atau aku kira tidak ada di antara mereka yang akan selamat. Maksudnya rombongan-rombongan ini. Tidak ada di antara mereka yang akan selamat kecuali mithlu hamalin na'am, seperti onta yang tidak ada yang memeliharanya. Onta adalah harta bangsa Arab yang paling berharga. Mereka rawat, mereka jaga. Nah, hamalun na'am ini onta yang tidak diganggu, ya, yang tidak punya pemilik, yang dibiarkan begitu saja. Mungkin dari 1000 onta ada satu yang seperti itu, yang dilepas, dibiarkan begitu saja. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selamat dari rombongan-rombongan ini adalah sangat-sangat sedikit, sebagaimana onta-onta yang dilepas itu adalah sangat-sangat sedikit. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aina al-ma'dun asy-syar'i? P3 yang ada. P3 itu. Ayo, خلاص. طيب طيب
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Para jamaah, sebelum kita melaksanakan salat isya, kita akan menyaksikan akad nikah dan dua pasang niki. Alhamdulillah. Dan dua pasangan yang Nabi ngetendi, pasangan A muda sekali, pasangan B ini Masya Allah tidak mau ketinggalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Kua kita sudah hadir, alhamdulillah berserta Pak Kadus. Silahkan. Silakan Pak Kadus. Niki yang dari Mataram, gua. Alhamdulillah. Wali langsung, Paman wali. Siapa wali? Paman walinya? Nggih, walinya langsung Pak Sofyan. Kemudian yang kedua Bilal. Mudah sekali kan, kita kenal. Walinya B walina. B. Maju. Dan untuk mempersingkat waktu, kita minta kesediaan Ustadz kita, Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala, untuk menyampaikan khutbah nikah sekaligus nasihat pernikahan. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, para syuhud yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak pejabat penghulu dari Kementerian Urusan Agama Kecamatan Aikmal yang kami muliakan dan kami hormati. Singkatnya seluruh hadirin, para penyaksi akad nikah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang diberikan bagi setiap hamba, yang nikmat diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratu Al-Maidah ayat yang ketiga, ketika Allah menyebutkan tentang kesempurnaan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian,
dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Para ulama tafsir ketika menyebutkan, di saat Allah menyebutkan tentang agama, Allah menggunakan kalimat akmaltu, aku sempurnakan. Yang mana kalau nikmat dikatakan atmamtu, padahal kalau segi makna tidak jauh-jauh beda, tetapi segi hakikat akmaltu ini ala fatarat, dalam kurun waktu 23 tahun sehingga baru sempurna. Adapun nikmat Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengangsurnya kepada kita, langsung dikasih kita selama kita hidup ini, maka Allah gunakan kalimat atmamtu. Jadi tamam itu langsung cash diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh nikmatun nafas, bernapas, kan tidak dicicil oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini saya kasih sekian persen, pakai oksigen yang lain sekian persen, tidak ada. Maka salah satu bentuk nikmatnya adalah nikmatuz zawaj, nikmatnya orang menikah. Ingat Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, thalathun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. Ada 3 orang pasti dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya yang menjadi syahid di sini, menjadi poinnya adalah an-nakihi yuridul afaf, orang yang menikah ingin menjaga kesuciannya. Kalau yang muda perlu menjaga kesuciannya, maka yang usia besar pun, usia lanjut pun, usia tua pun perlu menjaga kesuciannya. Iya, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang mampu menikah dia menikah. Para ulama kita kenapa disebutkan para pemuda, tidak disebutkan yang sudah tua-tua juga? Karena dawa'in nikah, motivasi pendorong menikah itu pada yang muda lebih hebat, lebih keras dibandingkan yang tua. Tetapi ingat, yang muda dia perlu menikah, yang tua pun dia perlu menikah, dan masing-masing punya tantangan dan punya tanggung jawab. Yang muda tantangannya besar. Kenapa? Dia baru mengarungi rumah tangga, dia belum punya pengalaman, dia belum punya ilmu praktik. Yang sudah menikah dan menikah lagi, atau sudah ditinggal wafat oleh istrinya, menikah lagi, dia sudah punya pengalaman. Dan sekarang bagaimana? Ya, yang muda maupun yang tua ini masing-masing harus memahami dan mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Yang muda ini masa depan masih panjang, maka apa? Jangan sampai pernikahan itu menghalanginya untuk meraih cita-citanya, terutama sebagai penuntut ilmu. Yang tua pun demikian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat segi usia istri-istri beliau, yang paling muda hanya ibunda Aisyah. Sisanya apa? Bahkan ada sampai yang sudah menopause. Tapi apa? Yang namanya rumah tangga yang dibangun dengan dasar ilmu, yang dibangun dengan dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, keharmonisan itu mesti tetap ada. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, salah seorang faqihul asr, ulama fikih kontemporer atau zaman ini, beliau mengatakan hakikatnya dalam pernikahan itu tidak ada dikatakan syahrul asal, bulan madu, harus terus madu terus. Karena kalau bulan madu, kalau sudah habis madunya bagaimana? Nah, selesai. Ya, kalau katanya pepatah, habis manis sepah dibuang. Ya, kalau dalam pepatah kita mengatakan apa? Ya, dikatakan es lilin keranjang seda, si tekes tebilin si bajang tepeta. Ah, tidak. Dalam syariat kita tidak terus. Lihat Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam, contoh kita yang Allah Azza wa Jalla katakan tentang beliau sebagaimana dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi apa yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang berusaha kita mencontohnya.
Sehingga inilah dikatakan sunnah. Jadi bukan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Itu salah satu istilah dalam disiplin ilmu, tapi bukan atau tidak mewakili apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pernikahan dan yang lainnya. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku, ay tariqati, caraku, maka bukan termasuk golonganku. Saudara Bilal yang akan menikah, perhatikanlah tanggung jawab yang sudah mulai besar. Maka itu sebabnya sebagian para ulama kita mengatakan apa? Dzubihal il baina fakhidai al mar'ah. Ilmu itu disembelih di antara kedua pahanya perempuan. Hati-hati. Tapi ini bukan hadis ya, hanya omongan ulama yang bisa benar iya dan bisa juga tidak benar. Kenapa? Banyak para ulama kita sukses menuntut ilmu setelah mereka menikah. Nah, kemudian bapak kami yang akan sesaat lagi melangsungkan ijab dan kabul, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa-sisa ini, maka Allah mengampuni yang telah berlalu. Ini kita katakan masih panjang, ini juga insyaallah masih panjang. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik bagi kedua ya calon dari pengantin ini, dan Allah Azza wa Jalla berikan mereka keberkahan dalam suka dan duka. Kami tidak memperpanjang lebar, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazahullahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala, atas nasihat yang luar biasa. Dan sekarang kita akan langsung menyaksikan acara inti, tentunya yang besar duluan ini. Iya. Iya, kabir. Alhamdulillah. Sesi pertama. Dan acara ini kami serahkan langsung ke Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ama'awad. Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun, Bapak, Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan, para asatiz, keluarga besar, kedua calon mempelai, keempat calon mempelai yang dimuliakan Allah. Sebelum akad nikah kita saksikan, terlebih dahulu kami matur puikan bahwa berkas persyaratan nikah keempat calon mempelai untuk Kecamatan Aimal sudah diperiksa oleh kami selaku penghulu. Kemudian untuk Mataram ya, untuk pengantin dari Mataram juga sudah melalui pemeriksaan oleh Kepala KUA Mataram, dan keduanya tidak ada masalah atau kendala untuk melaksanakan pernikahan, sehingga akad nikah ijab kabul dapat dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk Bapak Pak Sanusi Ismail, wali nikahnya adalah berwakil akan diwakilkan kepada adiknya ya. Dengan mas kawinnya berapa? 3 gram emas dibayar tunai. Kemudian untuk Ahmad Bilal Al-Hadi, wali nikah adalah ayah kandung, dengan mas kawin 1 buah cincin emas dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Demikian untuk sementara kami bacakan secara singkat. Marilah kita saksikan akad nikah dan ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ismail Sanusi. Ya. Bapak Sanusi Ismail, saya mewakili bapak saya menikahkan Anda dengan kakak saya Misliyah, serta mas kawinnya 3 gram emas dibayar tunai
Saya terima nikahnya Misliah dengan mahar emas 3 gram dibayar tunai. Sekali lagi. Biar mantap. Kasih dan minum dulu. Ya. Siap. Sanusi Ismail. Saya mewakili bapak saya menikahkan Anda dengan kakak saya Misliah dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Misliah Misliah. Tulis saja. Bisa. Misliah. Ya, Misliah. Sudah, siap. Mas kawin. Dengan tujuannya bersama dengan mahar aja, mahar. Gimana? Siap? Enggak, serius lu. Kalau enggak ini lanjut lagi, bukan terakhir. Coba lagi sekali. Saya ulangi. Coba, saya terima nikahnya Misliah dengan mahar 3 gram emas dibayar tunai. Coba. Mahar 3 gram emas dibayar. Yang mana? Gak kelihatan, oke, kelihatan. Ya, namanya sih. Misliah. Iya. Iya. Sanusi Ismail. Saya mewakili bapak saya menikahkan Anda dengan kakak saya Misliah serta mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Misliah dengan mas kawin di 3 gram dibayar tunai. Gram apa? Dengan mahar tersebut dibayar tunai gitu. Ya, saksi ya? Iya. Dengan mahar tersebut dibayar tunai. Ya, dengan mahar. Para saksi. Sabar. Oke, garis sekali para saksi. Bismillah. Sanusi Ismail. Saya mewakili bapak saya menikahkan Anda dengan kakak saya Misliah dengan mahar 3 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Misliah dengan mahar tersebut dibayar dengan tunai. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Dan makin kita saksikan
Ya, pasangan yang kedua, silakan Bilal. Ahmad Bilal Hadi. Sekali lagi saya bertanya, apakah betul Ahmad Bilal Hadi, Bilal Al Hadi siap menikah? Tidak dipaksa? Bapak Wali siap menunggu? Kita mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Al Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Bilal Ahadi, aku nikahkan Anda dengan cucu saya Yulastri Widya Astuti serta mas kawinnya 1 buah cincin emas dan perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yulastri Widya Astuti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah tuntas niki 2 pasang pengantin, alhamdulillah, karena masih muda jadi makin kencang ya ini. Alhamdulillah. Dan kita nantikan sebentar proses penandatanganan berkas. Soalnya yang istrinya besok kan tertawa sekarang mau ambil nomornya. Selanjutnya penyerahan buku nikah, mempelai di mohon berdiri. Penyerahan buku nikah kepada pengantin pria. Adapun untuk pasangan Bapak Sanusi, penyerahan buku nikahnya nanti di Peraya insyaallah. Alhamdulillah. Nggih, dengan demikian maka tuntas sudah proses acara akad nikah untuk 2 pasang pengantin kita. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi tanggung jawabnya dan dikumpulkan dalam kebaikan. Demikian, terima kasih banyak, dan kita dengarkan pengumuman sekarang dari Ustadz Wahyudi. Fadhal Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumin alqah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, adapun jadwal kajian kita pada pekan ini untuk hari Rabu bertempat di Montor Sugia yang akan diisi oleh Ustadz Zainul Fikri. Hari Kamis bertempat di Toya yang akan diisi oleh Ustadz Zainul Fikri. Hari Jumat di Pok Pondong yang akan diisi oleh Ustadz Falihin.
Hari Sabtu di Bengkung yang akan diisi oleh Ustadz Firdaus. Hari Ahad di Dasan Lian yang akan diisi oleh Ustadz Falihin. Hari Senin di Dasan Beru yang akan diisi oleh Ustadz Musta'in. Untuk lebih jelasnya kami ulangi bahwasanya hari Rabu bertempat di Montor Sugya oleh Ustadz Zainul Fikri. Hari Kamis di Toya oleh Ustadz Zainul Fikri. Hari Jumat di Pok Pondong oleh Ustadz Falihin. Hari Sabtu di Bengkung oleh Ustadz Firdaus. Hari Ahad di Dasan Lian oleh Ustadz Falihin. Dan hari Senin di Dasan Beru oleh Ustadz Musta'in. Adapun kajian kita bersama Ustadz Mizan Qudusiyah, bahwasanya kajian beliau hanya di 2 malam, yaitu malam Senin bertempat di Dasan Re dan malam Selasa di Markas. Sekali lagi, kajian beliau di 2 malam, yaitu malam Senin di Dasan Re dan malam Selasa di Markas. Adapun kajian Jumat pagi dan malam Rabu yang akan datang, insyaallah taala akan diisi oleh ustadz kita, Ustadz Abdullah Husni. Demikian jadwal kajian kita pada pekan ini oleh ustadz-ustadz kita hafizahumullah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.